1,3225116. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi fisika terapan, yakni ada 3 poin, yaitu usaha mekanik, usaha energi, dan usaha gerak. Nah, yang pertama itu usaha mekanik, di mana usaha mekanik ini adalah hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut ke arah gaya yang diberikan. Ini berarti usaha terjadi ketika gaya digunakan untuk menggerakkan benda dan besarannya diukur dalam satuan joule. Secara sederhana, usaha mekanik adalah energi yang dialihkan untuk menggerakkan suatu benda, yang dimana usaha mekanik dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F kali S kali cos theta, yang dimana keterangannya W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, S sama dengan perpindahan, dan cos theta adalah sudut antara arah gaya dengan arah perpindahan. Nah, adapun contoh soal untuk usaha mekanik, yang pertama itu sebuah balok didorong dengan gaya 20 N sehingga berpindah sejauh 5 meter pada arah yang sama dengan gaya. Hitunglah usaha yang dilakukan. Diketahui F sama dengan 20, S sama dengan 5, dan theta sama dengan 0. Masukkan ke dalam rumus. Masukkan angka ke dalam rumus, yaitu W sama dengan 20 kali 5, jadi 100 dikali 1 sama dengan 100 joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 100 joule. Contoh soal yang kedua, seorang siswa menarik tas dengan gaya 15 N yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan? Diketahui F sama dengan 15, S sama dengan 2, theta sama dengan 60. Jadi kita masukkan ke dalam rumus dengan 15 dikali 2 dikali cos 6 sama dengan 30 dikali 0,5 sama menghasilkan 15 joule. Jadi usaha yang dilakukan sebesar 15 joule. Nah, yang kedua itu usaha energi. Usaha energi ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu energi kinetik, energi potensial pegas, dan energi mekanik. Adapun yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat suatu benda bergerak atau semakin besar masanya, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Jadi kalau bendanya diam, energi kinetiknya 0. Rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 dikali M kali V2, dengan keterangan EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa benda, F sama dengan kecepatan benda. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah benda bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik benda tersebut. Penyelesaiannya diketahui M-nya sama dengan 5 kg dan F-nya sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan energi kinetik, maka kita masukkan angka tersebut dalam rumus, yaitu EK sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 4 dikali 2, yang dimana 4 pangkat 2, yang dimana 1/2 sama dengan 5 dikali 16 menghasilkan 40 joule. Jadi energi kinetik benda tersebut adalah 40 joule. Nah, yang kedua itu adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap bumi atau ketinggian. Contohnya buah apel yang berada di atas meja memiliki energi potensial karena posisinya lebih tinggi dari lantai. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah kecepatan gravitasi bumi, yang dimana di sini adalah 9,8 meter per sekon kubik. Dan H yaitu adalah ketinggian benda. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 10 meter dari tanah. Hitunglah energi potensialnya. Diketahui M sama dengan 2, H sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah energi potensial, maka kita masukkan ke dalam rumus. EP sama dengan MG kali H, M kali G kali H. Ini masukkan nilainya, EP sama dengan 2 dikali 9,8 dikali 10 menghasilkan 196 joule. Jadi energi potensialnya adalah 96 joule. Yang ketiga, ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki benda pegas ketika diregangkan atau ditekan. Semakin besar tarikan atau energi tekanannya, maka semakin besar juga energi potensial yang tersimpan. Rumus energi potensial pegas adalah EP 1/2 dikali K dikali delta X pangkat 2,
yang dimana EP adalah energi potensial pegas, K adalah konstanta pegas, delta X adalah perubahan panjang pegas. Ataupun contoh soalnya yaitu sebuah pegas yang memiliki tetapan 50 N per M diregangkan hingga mengalami pertambahan panjang di 8 cm. Tentukan energi potensial elastis yang tersimpan pada pegas tersebut. Ketahui K sama dengan 50 N per M, delta X-nya sama dengan 8 atau cm, jika diubah ke meter menghasilkan 0,08 meter. Ditanyakan EP. Untuk menjawabnya, untuk mencari energi potensial gunakan persamaan 1/2 dikali K kali delta X pangkat 2. Kita masukkan angka yang ada dalam soal, yaitu 1/2 dikali 50 dikali 0,08 pangkat 2 menghasilkan 0,16 joule. Jadi energi potensial pegasnya adalah 0,16 joule. Nah, yang terakhir dari usaha energi yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah total dari energi kinetik dan energi potensial, yang dimana rumusnya adalah EM sama dengan EK tambah EP. Keterangannya, EK adalah energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Jadi, untuk menentukan energi mekanik di sini, kita harus mencari energi kinetik dan energi potensialnya terlebih dahulu. Nah, adapun contoh soalnya yaitu sebuah benda bermassa 1 kg berada pada ketinggian 10 meter dan dalam keadaan bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Hitunglah energi mekaniknya. Yang pertama, kita akan menghitung energi potensial dengan mengalihkan 1 kali 10 dan kali 10 sama dengan 100 joule. Dengan EK, selanjutnya kita mencari energi kinetiknya, 12 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 18 joule. Untuk energi mekaniknya, kita jumlahkan energi potensial dan energi kinetik, yang dimana energi potensialnya 100 dan energi kinetiknya adalah 18. Jadi 100 tambah 18 menghasilkan 118 joule. Jadi energi mekanik pada soal ini adalah 118 joule. Selanjutnya, usaha listrik. Usaha listrik adalah usaha kerja yang dilakukan oleh gaya listrik untuk memindahkan matan listrik dari satu titik ke titik lain dalam medan listrik. Artinya, ketika ada matan listrik yang berpindah karena adanya benda potensial atau tegangan, maka listrik melakukan suatu usaha. Usaha listrik dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F kali Q, yang dimana W adalah usaha listrik, P sama dengan benda potensial atau tegangan volt, Q adalah muatan listrik atau kolom. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah muatan listrik sebesar 5 kolom dipindahkan melalui benda potensial 12 volt. Hitunglah usaha energi listrik yang dilakukan. Penyelesaiannya, W sama dengan F kali Q, W sama dengan 12 dikali 5 menghasilkan 60 joule. Jadi usaha listriknya adalah 60 joule. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu sebuah muatan listrik 8C mengalami usaha sebesar 200 joule saat pindah dalam medan listrik. Tentukan tegangan yang diberikan. Karena yang ditanyakan adalah tegangannya, maka kita ubah sedikit rumusnya, yaitu V sama dengan W per Q. Kita masukkan angkanya, 20 dibagi 8 sama dengan 25 volt. Selanjutnya contoh soal yang ketiga yaitu jika usaha listrik yang dikerjakan sebesar 90 joule dan beda potensialnya 15 volt, berapa besar muatan listrik yang dipindahkan? Karena yang ditanyakan di sini muatan, jadi kita ubah rumusnya, Q sama dengan W per V sama dengan kita masukkan angka 90 dibagi 15 menghasilkan 6 kolom. Jadi muatan listrik yang dipindahkan sebesar 6 kolom. Nah, dalam usaha listrik ini ada yang dikatakan arus listrik. Nah, arus listrik ini adalah jumlah muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu melalui suatu penghantar. Artinya, arus listrik terjadi ketika muatan listrik, biasanya elektron bergerak dari satu titik ke titik lain. Untuk rumusnya, arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. Dengan keterangan I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Nah, untuk contoh soalnya, sebanyak 12 kolom muatan mengalir melalui sebuah kawat selama 4 detik. Hitunglah besar arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut.
Untuk penyelesaiannya I sama dengan Q per T, yang dimana Q-nya adalah 12 dan T-nya adalah 4. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi arus listrik yang mengalir adalah 3 ampere. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu pada sebuah rangkaian listrik mengalir arus listrik sebesar 5 ampere selama 6 detik. Hitunglah jumlah muatan listrik yang berpindah. Penyelesaiannya Q sama dengan I kali T, yang dimana I-nya adalah 5, T adalah 6. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30 coulomb. Jadi muatan listrik yang berpindah adalah 30 coulomb. Selanjutnya, dalam usaha listrik dikenal adanya hukum Ohm, yang dimana hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diberikan, serta berbanding terbalik dengan hambatannya. Dengan kata lain, semakin besar tegangan, semakin besar arus listrik yang mengalir. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Rumus hukum Ohm dapat dituliskan dengan V kali I kali R. V sama dengan I kali R. Keterangannya, F adalah tegangan, I adalah arus listrik, R adalah hambatan. Jika ingin mencari arus dengan hukum Ohm, maka I sama dengan V per R. Dan jika ingin mencari hambatan, maka R sama dengan V kali I. Adapun contoh soal yang menggunakan hukum Ohm, yaitu pada sebuah rangkaian listrik terdapat hambatan 6 ohm dan arus listrik yang mengalir sebesar 2 ampere. Hitunglah besar tegangan pada rangkaian tersebut. Penyelesaiannya V sama dengan I kali R sama dengan 2 dikali 6 menghasilkan 12 volt. Jadi tegangan pada rangkaiannya adalah 12 volt. Contoh soal yang kedua, yaitu sebuah rangkaian memiliki tegangan 24 volt dengan hambatan 8 ohm. Hitunglah besar arus listrik yang mengalir. Penyelesaiannya I sama dengan F per R sama dengan 24 dibagi 8 menghasilkan 3 ampere. Jadi arus yang mengalir sebesar 3 ampere. Untuk contoh soal yang ketiga, pada sebuah rangkaian diketahui tegangan sebesar 20 volt dan arus listrik yang mengalir sebanyak 4 ampere. Hitunglah hambatan listriknya. Karena di sini kita menghitung hambatan, jadi rumus yang dipakai R sama dengan V per I, yang dimana V-nya 20, I-nya 4, jadi 20 bagi 4, hambatannya menghasilkan 5 ohm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 3 usaha, yaitu usaha mekanik, usaha energi, dan usaha listrik dengan beserta contoh soalnya. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.